Kabar terbaru Indonesia, pemborong Rafale dan F-15X. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah menjadi sorotan internasional terkait modernisasi alat utama sistem persenjataan, alutsista-nya, khususnya dalam pembelian jet tempur generasi baru. Seiring dengan dinamika geopolitik yang semakin kompleks, Indonesia mengambil langkah besar dengan berencana mengakuisisi jet tempur Dassault Rafale buatan Prancis dan F-15X Eagle II buatan Amerika Serikat. Langkah ini menandai pergeseran signifikan dalam strategi pertahanan udara Indonesia. 1. Pembelian Rafale. Pada awal 2022, Indonesia secara resmi menandatangani kontrak untuk mengakuisisi 42 unit Dassault Rafale. Pengadaan ini disetujui melalui perjanjian antara pemerintah Indonesia dengan Prancis. Rafale terkenal sebagai jet tempur multiperan, multi-role fighter, yang sangat canggih, mampu menangani operasi udara ke udara, udara ke darat, dan udara ke laut. Jet ini juga dilengkapi dengan teknologi siluman, stealth, sistem radar ISA, Active Electronica Scannet Array, dan kemampuan peperangan elektronik yang canggih. Keunggulan Rafale. Jet ini sangat fleksibel untuk berbagai jenis misi, termasuk patroli perbatasan, penyerangan jarak jauh, dan menjaga wilayah udara. Dengan kemampuan membawa berbagai jenis persenjataan seperti rudal udara ke udara Meteor dan rudal jelajah, Rafale memberikan keunggulan strategis bagi Indonesia dalam menjaga kedaulatan wilayahnya, khususnya di kawasan Laut Natuna Utara, yang sering menghadapi tantangan dari pihak asing, terutama Cina. 2. Pembelian F-15X. Selain Rafale, Indonesia juga telah menunjukkan ketertarikan untuk membeli F-15X Eagle II dari Amerika Serikat, yang merupakan versi terbaru dari keluarga F-15. F-15X dikenal sebagai salah satu jet tempur paling tangguh dalam sejarah militer, dengan kemampuan membawa hingga 22 rudal sekaligus. Jet ini juga memiliki daya jelajah yang sangat jauh dan kemampuan untuk membawa persenjataan berat, menjadikannya pilihan yang sangat baik untuk misi-misi pertahanan udara skala besar. Tujuan pembelian F-15X dan Rafale bersamaan. Indonesia tampaknya ingin diversifikasi alutsista-nya, menghindari ketergantungan pada satu negara pemasok. Dengan membeli jet tempur dari Prancis dan Amerika Serikat, Indonesia dapat mengurangi risiko embargo senjata dari negara-negara tertentu. Langkah ini juga menunjukkan bahwa Indonesia semakin serius dalam meningkatkan kemampuan pertahanan udaranya, terutama di tengah meningkatnya ketegangan di Laut Cina Selatan. Rusia dan tekanan terkait pembelian Su-35. Sebelum keputusan untuk membeli Rafale dan F-15X, Indonesia sempat mempertimbangkan untuk mengakuisisi Su-35 Flanker dari Rusia, yang merupakan jet tempur generasi 4 dengan kemampuan manuver luar biasa dan daya tempur yang tinggi. Pada tahun 2018, Indonesia bahkan telah menandatangani perjanjian awal untuk membeli 11 unit Su-35. Namun, hingga kini, pembelian tersebut belum terrealisasi. Ada beberapa alasan mengapa Indonesia tampaknya menghindar dari akuisisi Su-35, meskipun Rusia terus mendesaknya. 1. Tekanan Amerika Serikat, sanksi CAATSA. Salah satu faktor utama adalah ancaman sanksi CAATSA, Countering America's Adversaries Through Sanctions Act, dari Amerika Serikat. Undang-undang ini memungkinkan AS menjatuhkan sanksi kepada negara-negara yang membeli peralatan militer dari Rusia. Bagi Indonesia, hubungan dengan AS sangat penting, baik dalam konteks ekonomi maupun geopolitik. Oleh karena itu, keputusan untuk tidak melanjutkan pembelian Su-35 mungkin dipengaruhi oleh keinginan Indonesia untuk menghindari konflik dengan AS. 2. Persaingan teknologi. Meskipun Su-35 memiliki kemampuan tempur yang sangat baik, teknologi avionik dan radar yang ditawarkan oleh Rafale dan F-15X dianggap lebih maju. Selain itu, jet tempur barat umumnya memiliki integrasi yang lebih baik dengan sistem NATO, yang menjadi standar global untuk interoperabilitas militer.
3. Kepentingan Rusia dalam penjualan Su-35. Rusia sangat ingin menjual Su-35 kepada Indonesia sebagai bagian dari strategi geopolitiknya. Dengan menjadikan Indonesia sebagai pelanggan, Rusia berharap dapat memperluas pengaruhnya di kawasan Asia Tenggara. Selain itu, keberhasilan penjualan Su-35 juga akan memperkuat posisi Rusia di pasar senjata internasional. Rusia bahkan menawarkan skema barter, di mana Indonesia dapat membayar sebagian dari pembelian Su-35 dengan komoditas seperti karet dan minyak sawit. Namun, meskipun Rusia terus memberikan tekanan diplomatik dan menawarkan berbagai insentif, Indonesia tampaknya telah memprioritaskan Rafale dan F-15X karena keunggulannya dalam teknologi dan kemampuan tempur. Mengapa jet tempur penting bagi Indonesia? Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau yang tersebar di wilayah yang luas. Dengan luas wilayah udara yang sangat besar dan ancaman yang terus berkembang, modernisasi jet tempur menjadi kebutuhan mendesak. Beberapa alasan utama meliputi: 1. Melindungi kedaulatan wilayah udara. Dengan meningkatnya aktivitas militer asing di kawasan Laut Natuna Utara, Indonesia membutuhkan jet tempur canggih untuk mencegah pelanggaran wilayah udara. 2. Diversifikasi alutsista. Indonesia telah lama menggunakan jet tempur F-16 dari Amerika Serikat dan Sukhoi Su-27, Su-30 dari Rusia. Dengan menambah Rafale dan F-15X, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada satu pihak pemasok. 3. Peningkatan daya saing regional. Negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Australia terus meningkatkan kemampuan militernya. Dengan akuisisi Rafale dan F-15X, Indonesia dapat menjaga keseimbangan kekuatan di kawasan. Kesimpulan: keputusan Indonesia untuk membeli Rafale dan F-15X menunjukkan keseriusan negara ini dalam meningkatkan kemampuan pertahanan udara di tengah tantangan geopolitik yang semakin kompleks. Meskipun Rusia mendesak pembelian Su-35, Indonesia tampaknya lebih memilih jet tempur barat yang menawarkan teknologi lebih maju dan hubungan strategis yang lebih luas. Langkah ini mencerminkan pendekatan yang bijak dalam menghadapi dinamika global, memastikan bahwa pertahanan negara tetap kuat tanpa mengorbankan hubungan diplomatik dengan negara-negara besar. Jika ada pertanyaan lanjutan atau diskusi mendalam tentang alutsista Indonesia, jangan ragu untuk bertanya.